Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan melanjutkan kembali membacakan tentang Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2024 tentang kurikulum pada pendidikan anak usia dini, jenjang pendidikan dasar, dan jenjang pendidikan menengah. Salinan lampiran 3. Pengembangan ekstrakurikuler. A. Komponen 1. Visi dan misi. Visi ekstrakurikuler pada satuan pendidikan adalah berkembangnya potensi bakat, minat, kemampuan, kepribadian, dan kemandirian peserta didik secara optimal melalui kegiatan-kegiatan di luar intrakurikuler. Misi ekstrakurikuler pada satuan pendidikan sebagai berikut. A. Menyediakan sejumlah kegiatan yang dapat dipilih dan diikuti sesuai dengan kebutuhan, potensi, bakat, dan minat peserta didik. Dan B. Menyelenggarakan sejumlah kegiatan yang memberikan kesempatan kepada peserta didik untuk dapat mengekspresikan dan mengaktualisasikan diri secara optimal melalui kegiatan mandiri dan atau berkelompok. 2. Fungsi dan tujuan. Fungsi ekstrakurikuler pada satuan pendidikan adalah sebagai berikut. A. Fungsi pengembangan, yakni bahwa ekstrakurikuler berfungsi untuk mendukung perkembangan peserta didik melalui perluasan minat, pengembangan potensi dan bakat, serta pemberian kesempatan untuk pembentukan karakter dan pelatihan kepemimpinan. B. Fungsi sosial, yakni bahwa ekstrakurikuler berfungsi untuk mengembangkan kemampuan dan rasa tanggung jawab sosial peserta didik. Kompetensi sosial dikembangkan dengan memberikan kesempatan kepada peserta didik untuk memperluas pengalaman sosial, praktik keterampilan sosial, dan internalisasi nilai moral serta nilai sosial. C. Fungsi rekreatif, yakni bahwa ekstrakurikuler dilakukan dalam suasana rileks dan menyenangkan sehingga menunjang proses perkembangan peserta didik. Ekstrakurikuler harus dapat menjadikan kehidupan atau atmosfer sekolah lebih menantang dan lebih menarik bagi peserta didik. D. Fungsi persiapan karir, yakni bahwa ekstrakurikuler berfungsi untuk mengembangkan kesiapan karir peserta didik melalui pengembangan kapasitas. Tujuan pelaksanaan ekstrakurikuler pada satuan pendidikan sebagai berikut. A. Ekstrakurikuler harus dapat meningkatkan kemampuan kognitif, afektif, dan psikomotor peserta didik. B. Ekstrakurikuler harus dapat mengembangkan bakat, minat, dan potensi peserta didik dalam upaya pembinaan pribadi menuju manusia seutuhnya. B. Jenis dan format kegiatan. Jenis ekstrakurikuler sebagai berikut. 1. Krida, misalnya kepramukaan, latihan kepemimpinan siswa atau LKS, Palang Merah Remaja atau PMR, Usaha Kesehatan Sekolah atau UKS, Pasukan Pengibar Bendera atau Paskibra, dan lainnya. 2. Karya ilmiah, misalnya kegiatan ilmiah remaja atau KIR, kegiatan penguasaan keilmuan dan kemampuan akademik, penelitian, dan lainnya. 3. Latihan olah bakat atau latihan olah minat, misalnya pengembangan bakat olahraga, seni dan budaya, pecinta alam, jurnalistik, teater, teknologi informasi dan komunikasi, rekayasa, dan lainnya. 4. Keagamaan, misalnya pesantren kilat, ceramah keagamaan, baca tulis Al-Quran, retret, atau 5. Bentuk kegiatan lainnya.
Ekstrakurikuler dapat diselenggarakan dalam berbagai format sebagai berikut. Satu, individual, yakni ekstrakurikuler dapat dilakukan dalam format yang diikuti oleh peserta didik secara perorangan. Dua, kelompok, yakni ekstrakurikuler dapat dilakukan dalam format yang diikuti oleh kelompok-kelompok peserta didik. Tiga, klasikal, yakni ekstrakurikuler dapat dilakukan dalam format yang diikuti oleh peserta didik dalam satu rombongan belajar. Empat, gabungan, yakni ekstrakurikuler dapat dilakukan dalam format yang diikuti oleh peserta didik antar rombongan belajar. 5. Lapangan, yakni ekstrakurikuler dapat dilakukan dalam format yang diikuti oleh seorang atau sejumlah peserta didik melalui kegiatan di luar sekolah atau kegiatan lapangan. C. Prinsip pengembangan. Ekstrakurikuler pada satuan pendidikan dikembangkan dengan prinsip sebagai berikut. 1. Bersifat individual, yakni bahwa ekstrakurikuler dikembangkan sesuai dengan potensi, bakat, dan minat peserta didik masing-masing. 2. Bersifat pilihan, yakni bahwa ekstrakurikuler dikembangkan sesuai dengan minat dan diikuti oleh peserta didik secara sukarela. 3. Keterlibatan aktif, yakni bahwa ekstrakurikuler menuntut keikutsertaan peserta didik secara penuh sesuai dengan minat dan pilihan masing-masing. 4. Menyenangkan, yakni bahwa ekstrakurikuler dilaksanakan dalam suasana yang menggembirakan bagi peserta didik. 5. Membangun etos kerja, yakni bahwa ekstrakurikuler dikembangkan dan dilaksanakan dengan prinsip membangun semangat peserta didik untuk berusaha dan bekerja dengan baik dan giat. 6. Kemanfaatan sosial, yakni bahwa ekstrakurikuler dikembangkan dan dilaksanakan dengan memperhatikan dampak positifnya bagi masyarakat. D. Mekanisme. 1. Pengembangan. Ekstrakurikuler diselenggarakan oleh satuan pendidikan bagi peserta didik sesuai potensi, bakat, dan minat peserta didik. Pengembangan ekstrakurikuler di satuan pendidikan dapat dilakukan melalui tahapan 1. Analisis sumber daya yang diperlukan dalam penyelenggaraan ekstrakurikuler. 2. Identifikasi kebutuhan, potensi, bakat, dan minat peserta didik. 3. Menetapkan bentuk kegiatan yang diselenggarakan, kompetensi, muatan pembelajaran, beban belajar, dan indikator ketercapaiannya. 4. Mengupayakan sumber daya sesuai pilihan peserta didik atau menyalurkannya ke satuan pendidikan atau lembaga lainnya. Dan 5. Menyusun program ekstrakurikuler. Satuan pendidikan menyusun program ekstrakurikuler yang merupakan bagian dari rencana kerja sekolah. Program ekstrakurikuler pada satuan pendidikan yang dikembangkan dengan menggunakan sumber daya bersama difasilitasi penggunaannya oleh yayasan, pemerintah, atau pemerintah daerah sesuai kewenangannya. Program ekstrakurikuler disosialisasikan kepada peserta didik dan orang tua atau wali pada setiap awal tahun pelajaran. Sistematika program ekstrakurikuler paling sedikit memuat A. Rasional dan tujuan umum, B. Deskripsi setiap ekstrakurikuler, C. Pengelolaan, D. Pendanaan, dan E. Evaluasi. 2. Pelaksanaan. Penjadwalan ekstrakurikuler dirancang di awal tahun ajaran oleh pembina ekstrakurikuler di bawah supervisi kepala sekolah, madrasah, atau wakil kepala sekolah atau madrasah. Jadwal ekstrakurikuler diatur agar tidak menghambat pelaksanaan intrakurikuler dan kokurikuler. 3.
Penilaian atau asesmen. Kinerja peserta didik dalam ekstrakurikuler perlu mendapat penilaian atau asesmen dan dideskripsikan dalam rapor. Kegiatan keberhasilannya, kriteria keberhasilannya meliputi proses dan hasil capaian kompetensi peserta didik dalam ekstrakurikuler yang dipilihnya. Penilaian atau asesmen dilakukan secara kualitatif. Evaluasi. Evaluasi ekstrakurikuler dilakukan untuk mengukur ketercapaian tujuan pada setiap indikator yang telah ditetapkan dalam rencana pengembangan ekstrakurikuler oleh satuan pendidikan. Satuan pendidikan hendaknya mengevaluasi setiap indikator yang sudah tercapai maupun yang belum tercapai. Berdasarkan hasil evaluasi, satuan pendidikan dapat melakukan tindak lanjut berupa perbaikan pada perencanaan siklus kegiatan berikutnya. F. Daya dukung. Daya dukung pengembangan dan pelaksanaan ekstrakurikuler meliputi 1. Kebijakan satuan pendidikan. Pengembangan dan pelaksanaan ekstrakurikuler merupakan kewenangan dan tanggung jawab penuh dari satuan pendidikan. Satuan pendidikan menetapkan kebijakan pengembangan dan pelaksanaan ekstrakurikuler melalui rapat satuan pendidikan dengan melibatkan komite sekolah atau madrasah. 2. Ketersediaan pembina ekstrakurikuler. Pelaksanaan ekstrakurikuler harus didukung dengan ketersediaan pembina ekstrakurikuler. Satuan pendidikan dapat bekerja sama dengan pihak lain untuk memenuhi kebutuhan pembina ekstrakurikuler. 3. Ketersediaan sarana dan prasarana satuan pendidikan. Pelaksanaan ekstrakurikuler memerlukan dukungan berupa ketersediaan sarana dan prasarana di satuan pendidikan. Sarana di satuan pendidikan mencakup segala kebutuhan fisik, sosial, dan kultural yang diperlukan untuk mewujudkan proses pendidikan. Prasarana di satuan pendidikan mencakup lahan, gedung atau bangunan, prasarana olahraga, prasarana kesenian, dan prasarana lainnya. G. Pihak yang terlibat. Pihak-pihak yang terlibat dalam pengembangan ekstrakurikuler antara lain 1. Satuan pendidikan. Kepala sekolah atau madrasah, tenaga pendidik, tenaga kependidikan, dan pembina ekstrakurikuler bersama-sama mewujudkan keunggulan dalam ragam ekstrakurikuler sesuai dengan sumber daya yang dimiliki oleh satuan pendidikan. 2. Komite sekolah atau madrasah. Sebagai mitra sekolah, komite sekolah atau madrasah memberikan dukungan, saran, dan kontrol dalam mewujudkan keunggulan ragam ekstrakurikuler. 3. Orang tua. Memberikan kepedulian dan komitmen penuh terhadap keberhasilan ekstrakurikuler pada satuan pendidikan. Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia, tertanda tangan Nadiem Anwar Makarim. Salinan sesuai dengan aslinya, Kepala Biro Hukum Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi, tertanda tangan Inneke Indraswati. Sekian pembacaan Peraturan Menteri Nomor 20 Tahun 2024. Sekian dan terima kasih.